Oke, balik lagi semuanya. Sehat terus, lancar juga kegiatannya, dan lancar juga rezekinya. Kita masih meneruskan tentang upaya pemajulan Mas Gibran, teman-teman. Jadi memang itu orang-orang yang ingin memajulkan adalah segelintir orang ya. Jadi dibalik adanya segelintir orang yang underestimate ke Mas Gibran dan bahkan ingin memajulkan, Mas Gibran ini menurut saya tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Menjalankan tugasnya dengan baik tentunya. Dan ya, di video sebelumnya kita membahas tentang Pak Sunarko. Pak Sunarko adalah salah satu orang yang memang meremehkan Mas Gibran. Itu sudah jelas ya, karena kita sudah lihat videonya seperti apa dan sudah lihat pernyataan-pernyataannya seperti apa yang ditujukan kepada Mas Gibran. Bukan hanya ke Mas Gibran sih, tapi ke Pak Jokowi juga, teman-teman. Respon balik terhadap Pak Sunarko terus bermunculan, bukan hanya dari netizen, tapi juga dari YouTuber, kemudian analis politik, dan yang lainnya. Nah, kita akan melihat respon-respon tersebut. Selain itu, kita akan melihat pidato dari Mas Gibran. Kemudian kita akan melihat momen-momen di mana Mas Gibran ketika datang ke suatu tempat, masyarakat itu menyambutnya dengan hangat, teman-teman. Nah, kita lihat videonya. Pak Presiden Prabowo, Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hal ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mengenai yang membuat gaduh, bukannya kebalik ya, teman-teman? Mengenai isu ijazah aja, menurut saya banyak yang kebalik. Roy CS mengatakan Pak Jokowi yang membuat gaduh. Terus mereka mengatakan dikriminalisasi, didolimi. Itu kebalik semua. Kan mereka yang harusnya sadar dengan apa-apa yang diucapkannya. Iya, jadi supaya nggak simpang siur ya, memang ya penangkapan dari Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko ya cuma berkaitan dengan ucapan beliau juga pada saat ada penjelasan kepada anak buahnya yang terekam dan diviralkan ya. Lalu juga ada keterkaitan dengan adanya senjata gelap ya yang dari Aceh ya, yang kemudian kasus yang dulu ya, saya katakan diduga diminta oleh yang bersangkutan untuk sesuatu maksud tertentu yang kita tidak tahu ya, tapi itu tentu melanggar hukum. Itu pernyataan dari Pak Wiranto ya mengenai kasus Pak Sunarko dulu, teman-teman. Pak Sunarko, Anda ingin memaksulkan Pak Gibran kan? Anda pikir kami rakyat Indonesia yang mendukung Prabowo Gibran itu akan diam? Anda pikir kami yang dukung Joko Widodo ini akan diam? Anda harus tahu, saya 2014 mendukung Prabowo, ya. 2019 mendukung Joko Widodo. Tapi ketika satu dan dua hal, saya tidak mendukung Pak Joko Widodo dan menjadi oposisi selama 1 tahun lebih. Dan hari ini saya sudah kembali mendukung Pak Joko Widodo. Dan karena Pak Bang Silvester Matutino mendukung NKRI, harga mati Pak Joko Widodo dan Mas Gibran, pasukan Anda, kawan-kawan Anda cari panggung lalu mau ancam Pak Silvester. Pak, kami tidak gentar, kami tidak akan takut ya. Gertakan-gertakanmu itu bagi kami tidak akan takut. Apalagi cuma lewat telepon akun baru, nomor baru datang telepon. Kalau Anda berani debat aja secara narasi, lawan kami dengan narasi Anda, bukan gertak-gertak isapan jempolmu ya. Kami tidak pernah takut ya. Kami orang Indonesia Timur tidak pernah takut. Anda menyentuh Bang Silvester Matutina, sama aja Anda menyentuh satu Indonesia Timur yang ada di Jabodetabek. Kami akan turun semuanya. Nah, dia bikin katanya ada 6 pintu nih kalau mau nurunin Gibran. Banyak. Iya, jadi ya gak bisa kan asal tuduh subjektif kayak tadi. Upaya, mana tahu mungkin nanti Pak Prabowo masih bisa dipengaruhi gitu kan. Gak bakal sih. Menurut saya sangat tidak mungkin lah terpengaruh. Prabowo kan dengan main-main politik seperti ini dia udah ngerti lah. Tapi ini enggak sih, ini kalau menurut saya enggak sampai ke kuda, ini mainannya pion-pion aja. Pion-pion depan doang ya. Ini kuda masih diem nih. Jadi buat Pak Prabowo santai aja. Ini geli-gelinya doang ya. Ya kembali lagi, ini cuma masuk angin aja. Iya. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi.
Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Saya memperingati semua unsur. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Ini relate banget ya, pidato dari Pak Prabowo. Karena negara akan bertindak. Jadi video kali ini berjudul Sunarko versus Sylvester Matutina. Aduh, kayak film-film 21. Ya, kenapa aku beri judul seperti itu? Ya, karena pada saat ini banyak sekali pendukung-pendukungnya Sunarko yang mengancam Pak Sylvester. Ya, apa katanya? Sampai kemanapun ku cari, kau ke lubang semut pun kau dicari. Jadi alasannya menurut mereka katanya Pak Sylvester sudah menghina Sunarko. Sekarang begini, kalau ku teliti dari videonya Pak Sylvester, kayaknya nggak terlalu menghina lah. Dia cuma bilang begini, Sunarko, kau kira kami takut dengan kumismu itu? Kayaknya nggak ada yang salah deh. Bukannya membela ya, tapi kayaknya terlalu lebay. Tapi ingat ya, yang mendukung ini hanya pendukungnya Sunarko. Ada dari sipil dan juga ada dari militer. Yang dari militer itu menamakan dirinya Forum Purnawirawan apa gitu. Ya nggak terlalu mau aku perdalam sih, nggak terlalu mau aku perjelas. Nanti dibilang lagi aku menghina ya kan. Ya mereka keberatan gitu. Ya mereka keberatan karena Sylvester sudah mengatakan bahwasanya ya cuman masalah kumis aja gitu loh. Dan juga Sylvester menyinggung masalah kalau nggak salah masalah keterlibatan ya diduga ada keterlibatan Sunarko menggelapkan senjata api dari Aceh. Oh ya. Ilegal. Ya, karena apa? Karena pada beberapa tahun yang lalu ya tahun 2019 kalau nggak salah ya, tahun 2019 ada gerakan ya yang mengarah kepada makar. Nah, diduga senjata itu akan digunakan untuk melakukan makar. Ya, cuman itu kalau masalah itu sih sebetulnya bukannya hinaan, itu di media pun banyak itu, banyak. Bukan 1 2 3, ku itu nggak ada 4 5 6 7 8 9 10 banyak. Sekarang begini, kalau kita bandingkan dengan apa yang diucapkan Sunarko tentang Gibran Raka Buming Raka, ini nggak bisa ini nggak bisa dibandingkan ini, biar tahu kalian. Kalau kita bandingkan, lebih parah apa yang diucapkan Sunarko. Sunarko bilang apa? Gibran itu apa? Ya, dia katakan katanya Gibran blow on. Dia katakan katanya Gibran gak tahu diri. Dan kalian tahu beredar videonya yang mengatakan bahwasanya apa? Lebih baik kita itu dipimpin monyet daripada Gibran. Coba bayangkan kalian. Ya, perkataan seorang Majen TNI sebagai anggota Kopassus seperti itu, kusangsikan. Ya kita nggak tahu juga ya kan, kemarin dia memang murni diangkat menjadi Danjen Kopassus karena prestasinya atau karena apa gitu loh. Nanya mudah-mudahan memang karena prestasi, kita berikan tepuk tangan. Nah, ini sambutan dari warga ya kepada Mas Gibran. Oh, itu di tengah-tengah kerumunan. Iya, jadi sebenarnya rakyat yang mana yang ingin memakzulkan Mas Gibran ya, teman-teman? Karena kan mereka selalu membawa nama rakyat. Kenyataannya seperti ini, terlihat jelas antusias masyarakat atau rakyat terhadap Mas Gibran. Bahkan ketika Mas Gibran datang ke Bali itu luar biasa sambutannya. Bali kan digadang-gadang menjadi basis dari Banteng, teman-teman. Ketika kita melihat video tersebut, luar biasa itu sambutannya dari masyarakat. Ketika Mas Gibran terjun ke masyarakat pun ada aja yang ngomongin, dibilangnya pencitraan. Nah, Mas Gibran langsung menjawab hal ini, teman-teman. Selalu turun ke lapangan. Ini turun ke lapangan tuh bukan pencitraan atau mencari exposure, tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali. Dialog dengan misalnya warga sekitar
tambang, lokasi tambang, penting sekali. Perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, agar beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tugas-tugasnya di luar negeri. Karena penting sekali ini, beliau menghadiri BRICS, lalu ini kalau nggak salah sedang di Brussels ya. Penting sekali. Dan yang namanya hilirisasi itu penting sekali. Kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Kita harus mengejar nilai tambah dari kegiatan-kegiatan downstreaming ini. Kalau enggak, ya kita selamanya akan diremehkan negara-negara lain. Nah, ini kebetulan ada teman-teman dari negara lain juga. Kita benar-benar fokus di situ. Fokus di AI, fokus di hilirisasi, fokus di pengembangan SDM. Di bulan ini Pak Presiden juga akan segera meluncurkan sekolah rakyat, meluncurkan koperasi merah putih. Nah, ini untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Geopolitik, Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Israel, Iran, perubahan iklim. Kemarin juga Jakarta, Bekasi, Tangerang, saya baru pulang dari Tangerang juga banjir. Ini harus ditindaklanjuti juga. Banjir, kekeringan ekstrim. Lalu masalah perang tarif. Ini kita sedang bernegosiasi juga. Disrupsi teknologi, AI, blockchain, kripto. Nah, ini saya harap nanti Bapak Ibu semua lebih aware dengan tantangan-tantangan ini. Jadi fokus kita, fokus Pak Presiden, ini sudah jelas hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, energi baru terbarukan. Nah, kemarin Pak Presiden baru aja meresmikan juga salah satu fasilitas besar di Karawang, pabrik baterai. Ada juga beberapa bulan lalu pabrik pemurnian logam mulia. Ini juga besar sekali. Di sini Mas Gibran menyampaikan apa-apa yang menjadi fokus dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Beliau, kata Mas Gibran tadi, sedang ke luar negeri ya. Artinya ketika Pak Prabowo ke luar negeri, tentu saja Pak Prabowo memberikan kepercayaannya kepada Mas Gibran untuk menjalankan tugasnya. Nah, itu saja untuk informasi kali ini teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.